Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rudi Haitami. Hari ini saya akan membahas soal komposisi fungsi. Nah, ini adalah soalnya. Diketahui fungsi-fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real. Gitu ya cara bacanya ya. Diketahui fungsi-fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real didefinisikan dengan fx sama dengan 3x dikurangi 5. Dan G memetakan bilangan real ke bilangan real didefinisikan dengan Gx sama dengan X dikurang 1 per 2 dikurangi X. X tidak sama dengan 2. Hasil dari F komposisi Gx atau F bundaran Gx adalah. Nah, kita langsung saja ya untuk jawab soal ini. Tadi soal udah saya bacakan ya. Nah, untuk jawab soal ini, teman-teman kan sudah dikasih tahu bahwa F bundaran Gx atau F komposisi Gx itu sama dengan F Gx. Gini ya nulisnya ya. Jadi F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Artinya apa? Artinya kita ganti X di dalam Fx itu menjadi Gx. Atau gini, kita lihat nih. Di soal itu kan ada Fx sama dengan 3x dikurang 5. Kita tulis ini. Fx sama dengan 3x dikurang 5. Ini kan kalau x. 3x dikurang 5. Pada saat kita kan mau mencarinya ini. Pada saat kita mau mencari Fgx. Nah, artinya kita ubah x-nya menjadi gx. Kan gitu ya. Jadi kalau kita mau tulis nih yang ini. Jadi 3x dikurang 5 berarti kita ubah menjadi 3 dikali gx dikurang 5. Gitu prosesnya. Kita hanya mengubah x-nya menjadi gx gitu. Karena kan ini di sini kan fx, maka dia 3x dikurang 5. Di sini fgx, maka 3 dikali gx dikurang 5. Paham ya? Nah, selanjutnya gx kan di soal udah ada nih. Gx itu adalah x dikurang 1 per 2 dikurangi x. Kalau ini x tidak sama dengan 2, tidak perlu dibawa di dalam perhitungan. Kenapa? Karena ini adalah syarat. Jadi kalau dalam bentuk pecahan, ini kan dalam bentuk pecahan ya, x dikurang 1 per 2 dikurang x, ini adalah pecahan. Penyebutnya nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Ya coba aja teman-teman, kalau misalkan nggak tahu nih, coba aja deh ambil HP, kan ada kalkulator tuh di HP. Coba teman-teman cek, misalkan ini 10 dibagi 0, coba cek hasilnya berapa gitu. Ya, atau 0 per 0, hasilnya berapa? Coba cek aja, cek sendiri, maka akan tahu jawabannya. Nah sekarang gini, intinya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka pada saat pecahan nih, dia akan memberikan syarat. Ya, syaratnya agar penyebut tidak sama dengan 0. Contoh ini, 2 dikurangi X. Artinya, pada saat kita masukin 2 nih, 2 dikurang 2, kan 0. Itu. Maka di sini ada syarat X tidak sama dengan 2. Kita lihat yang ini misalkan nih. X ditambah 8, ya kan? Berarti syaratnya X tidak sama dengan negatif 8. Coba aja kalau kita masukin ke sini negatif 8. Negatif 8 tambah 8. Ya 0 kan? Jelas gak nih? Yang ini X tambah 2. Coba kalau X-nya negatif 2. Berarti negatif 2 tambah 2 maka 0. Ya. Ini udah saya bahas juga di video sebelumnya ada tuh. Ya. Jadi gitu. Teman-teman gak usah bingung. Ini jangan dibawa. Yang kita bawa hanya ininya aja. Gx-nya itu X dikurang 1 per 2 dikurangi X. Oke? Artinya Fgx itu sama aja kita mencari F dalam kurung X dikurang 1 per 2 dikurangi X. Gx-nya kita masukin ke sini. Kita ganti gitu. Jelas ya? Nah, lagi-lagi ini kan Gx. Di sini Gx ya otomatis si Gx ini kan udah dirubah menjadi X dikurang 1 per 2 dikurangi X. Maka di sini kita ubah jadi 3 dikali X dikurangi 1 per 2 dikurangi X. Dikurang 5 karena di sininya ada dikurang 5, maka kita buat seperti ini dikurang 5 ya. Nah teman-teman tuh yang harus dipahami itu tahapannya ya, prosesnya nih, proses perhitungan ininya ya seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ini sekarang. Berarti kita tinggal menghitung ini aja nih, ini tinggal kita hitung gitu. Gimana nih proses perhitungannya? Tentu kita gunakan konsep aljabar. Nih ini 3 kita kalikan hanya dengan pembilangnya saja. Ini jangan ikut-ikutan dikali. Ini kan artinya 3 dikali kan?
kita hanya mengalihkan ke sini. 3 dikali X berarti 3X, 3 dikali negatif 1, negatif 3. Yang ini tetap. Gitu. Ya. Dikurang 5. Karena ini dalam bentuk pecahan, ya. Ini tadi perhitungan tadi ya, 3X dikurang 3 per 2 dikurang X. Karena ini dalam bentuk pecahan, oke, teman-teman ubah aja menjadi bentuk pecahan 5. Ya, 5 ini kita ubah menjadi pecahan. Ya tinggal buat aja 5 per 1. Kalau cuma ada angka nih 10, ya udah jadi 10 per 1. Kenapa? 10 dibagi 1 itu kan tetap 10 gitu loh. Jelas nggak nih? Nah, sekarang kalau sudah dibuat 5 per 1 gini, kalau dalam perhitungan pecahan itu kan kita harus menyamakan penyebutnya. Kan gitu. Ini penyebutnya kita samakan. 2 dikurangi X. Penyebutnya berarti berapa? Berarti kan penyebutnya 2 dikurangi X. Cari KPK dari 2 dikurangi X dan 1. Ya. Maka penyebutnya udah 2 dikurangi X. Selanjutnya, nah ini langsung muncul kan. Harusnya gini. Kita tulis dulu penyebutnya. Habis itu kita hitung gini. 2 dikurangi X dibagi dengan ini. 2 dikurangi X. Berarti kan 1 ya. 1 kalikan dengan 3X min 3. Oke. Karena dikali 1 tetap. Hasilnya 3X min 3. Nah sekarang yang ini. 2 dikurangi X. 2 dikurangi X per 1. Berarti 2 dikurangi X. Dibagi 1 ya tetap. 2 dikurang X kan. Kalau dibagi 1 kan tetap. Nah, sekarang kita kalikan dengan 5. Jadi 2-nya kita kalikan dengan 5, maka 10. Kemudian negatif X, kita kalikan dengan 5, berarti negatif 5X. Ini kalau mau nulisnya begini. Kalau nulisnya mau dilangsungin, digabung gitu ya, maka ini dilibatkan. Oke, kalau nulisnya seperti ini udah nggak apa-apa, kayak gini aja. Ya. Nah, sekarang gini juga, sebetulnya teman-teman. Kalau ini 10 dikurang 5X dibagi 2 dikurang X, itu sebetulnya hasilnya 5 juga. Jadi dalam bentuk pecahan tuh kita hanya mengubah bentuknya. Coba aja, ini bisa kita faktorkan. Menjadi 5 dikurang, 5 dikali 2 dikurangi X. 2 dikurangi X-nya bisa dicoret gitu. Artinya ini sama aja 5 juga. Dalam bentuk pecahan tuh kita hanya mengubah bentuknya. Oke? Nah, karena penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Ini kan penyebutnya udah sama nih. Nah, ini juga harus teman-teman tahu yang kita kurangkan karena ini kan pengurangan. Yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja. Kalau penyebutnya tidak perlu dikurangkan. Penyebutnya tetap dia 2 dikurangi X. Gitu ya. Artinya yang kita hitung adalah ini, 3X. Awas nih, hati-hati cara ngitungnya. 3X dikurang negatif 5X. Berarti dikurang negatif maka jadi tambah. Ya. Maka 3X ditambah 5X itu adalah 8X. Sekarang yang ini, negatif 3 dikurang 10 berarti negatif 13. Maka jawabannya 8X dikurang 13 per 2 dikurangi X. Awas, yang ini jangan dikurang. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini silahkan cek jawabannya. Ada nggak sih jawabannya yang ini? Ternyata setelah kita cek nggak ada di PG. Lah ini adalah salah satu tantangan di soal PG. Di saat kita sudah menemukan jawaban ternyata tidak ada gitu di option. Jangan cepat-cepat memutuskan oh ini nggak ada jawabannya, jangan begitu. Tetapi coba teman-teman cek bentuknya dirubah-rubah gitu ya. Diubah disesuaikan dengan jawaban yang ada di PG. Nah, lihat 8X dikurang 13 kita lihat dari A. Enggak kan? Nah, ini D, 8X kurang 13, 8. Ini udah jelas cuma ada 1, 8X dikurang 13 kan gitu ya. Ini yang sama. Nah, ternyata ini tuh sama aja, penyebutnya negatif X-nya ditulis di depan. Ditambah 2 kan gitu. Jadi hanya diubah posisinya saja. Dan kalaupun kita tidak memperhatikan yang bawah gitu ya, ini kan cuma ada 1 yang pembilangnya yang sama, ya udah kemungkinan besar kan udah pasti yang D. Kalau mau lebih jelas lagi kayak tadi, dicek bawahnya ya. Nah, maka untuk soal yang ini jawabannya adalah 8X dikurang 13 per negatif X ditambah 2. Maka yang D. Oke, gitu ya. Silahkan dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.